Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Siti Umyanifah, mahasiswa pendidikan sosiologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan mempelajari jenis permasalahan sosial di masyarakat. Kemarin kita telah mempelajari salah satu jenis permasalahan sosial di masyarakat, yaitu kemiskinan. Hari ini kita akan mempelajari kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Mungkin teman-teman pernah bertanya, apa sih kriminalitas itu? Apa saja bentuk dari kriminalitas dan bagaimana cara menangani kriminalitas? Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial dan merupakan perilaku yang melanggar hukum tertentu. Jadi suatu tindakan akan dilabeli sebagai tindakan kriminal apabila tindakan tersebut telah melanggar hukum. Contoh dari tindakan kriminalitas yaitu pembunuhan, perampokan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obatan seperti narkotika, dan sebagainya. Terus orang yang melakukan tindakan kriminalitas itu dapat diberikan hukuman berupa penjara ataupun hukuman mati sesuai dengan hukum masyarakat setempat. Salah satu bentuk tindakan kriminal yaitu kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih ini mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi dan melakukan kejahatan dalam konteks pekerjaan mereka. Kejahatan ini juga sering disebut dengan kejahatan elit karena hanya bisa dilakukan oleh para pejabat dan para penguasa. Contoh dari kejahatan kerah putih ini yaitu pencucian uang, penggelapan dana, manipulasi saham ilegal, dan penggelapan data akuntansi. Golongan kerah putih ini selalu menganggap bahwa dirinya ini kebal hukum. Karena apa? Karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya ini sangat kuat. Jadi, para koruptor-koruptor itu merupakan para pelaku kejahatan kerah putih. Faktor penyebab kriminalitas ini ada 5. Yang pertama, terjadinya beban sosial ekonomi politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Kedua, pemerintah yang lemah dan korup, sehingga angka kriminalitas ini meningkat. Ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Karena kesulitan ekonomi ini, banyak masyarakat yang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Contohnya ambisi yang berlebihan untuk meningkatkan status sehingga mereka melakukan suap. Suap ini termasuk salah satu bentuk tindakan kriminal. Yang kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan atau senior, sehingga para bawahan ini tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya yaitu teori. Teori munculnya tindakan kriminalitas ini ada 2, yaitu teori asosiasi diferensial dan teori ketegangan. Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Menurut Edwin, kegiatan kriminal merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat di masyarakat. Perilaku kriminal dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam satu pergaulan yang intim. Misal, Rafa ini berteman dengan gerombolan perampok. Maka lama-lama Rafa ini akan menjadi perampok. Karena apa? Karena pergaulan intim yang dilakukannya itu. Yang kedua ini yaitu teori ketegangan. Teori ini dikemukakan oleh Robert Merton. Menurut Merton, penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara memperolehnya. Misalnya ketika ingin menjadi kaya, maka seharusnya seseorang itu bekerja dengan keras agar mendapatkan uang yang banyak sehingga menjadi kaya. Tetapi ada beberapa orang yang ingin menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan menjadi perampok. Nah, hal ini dianggap penyimpangan oleh Merton. Penanganan kriminalitas. Ini ada 2, yaitu preventif dan represif. Preventif ini merupakan penanggulangan kriminalitas dengan cara mencegah, seperti imbauan, penyuluhan, dan sosialisasi. Preventif ini dilakukan sebelum seseorang bertindak kriminal. Yang kedua, represif. Represif merupakan penanggulangan kriminalitas dengan pola yang keras, seperti penangkapan, pemenjaraan, penembakan, dan pembunuhan. Penanganan kriminalitas represif ini biasanya dilakukan setelah seseorang bertindak kriminal. Contohnya, penangkapan perampok di bank, pemenjaraan pengguna narkotika. Nah, dalam menghadapi kriminalitas ini,
pendekatan sosiologi tidak fokus pada individunya, melainkan pada lingkungan di mana kriminalitas itu terjadi. Jenis permasalahan sosial selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Seperti pada gambar ini. Gambar ini merupakan kesenjangan sosial ekonomi yang ada di perkotaan, yaitu antara masyarakat kelas atas yang identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan masyarakat kelas bawah yang identik dengan kemiskinan dan perkampungan kumuh. Kesenjangan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Kesenjangan dan stratifikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Stratifikasi mengacu pada distribusi sumber daya yang tidak merata, sedangkan kesenjangan berarti perbedaan kesempatan atau kemampuan untuk mempertahankan atau meningkatkan status. Bentuk kesenjangan ini ada dua, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kesenjangan klasik ini mengacu pada perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis, gender, pendapatan, dan pendidikan. Contohnya perbedaan kelas antara si miskin dan si kaya, status, kekayaan antara pejabat dan bawahan, prestis, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan kesempatan meraih pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Selanjutnya, kesenjangan baru. Kesenjangan ini mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Misalnya, gaya hidup masyarakat kelas atas ini akan sangat berbeda dengan gaya hidup masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas cenderung menggunakan barang-barang branded dan mengkonsumsi makanan fast food, sedangkan masyarakat kelas bawah ini tidak memperdulikan brand dan lebih suka mengkonsumsi masakan sendiri. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial ini dibentuk oleh berbagai faktor struktural seperti lokasi geografis atau status kewarganegaraan dan oleh wacana dan identitas budaya. Kesenjangan sosial mengacu pada cara pengkategorian orang berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, kelas, dan entitas yang berkaitan dengan akses ke berbagai layanan produk sosial seperti pasar tenaga kerja, sumber pendapatan, pasar perumahan, pendidikan, sistem kesehatan, perwakilan, dan partisipasi politik. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi orang atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan kerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Makanya akan sangat berbeda kesenjangan sosial antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi ada 3, yaitu menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua ketidakmerataan pembangunan antar daerah, dan rendahnya mobilitas sosial. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi kesenjangan, yaitu dengan memberikan akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Sikap perilaku individu dan kelompok yang sesuai dengan upaya tersebut yaitu hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan, peduli dengan nasib masyarakat kurang mampu dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan untuk menyelesaikan masalah, dan menghargai kreativitas dan karya orang lain sehingga timbul kerjasama. Sikap-sikap tersebut apabila dikembangkan dengan baik akan mampu mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada pada masyarakat saat ini. Jenis permasalahan sosial berikutnya yaitu ketidakadilan. Ini merupakan gambaran dari ketidakadilan, yaitu ketidakadilan antara si kaya dan si miskin, dan ketidakadilan atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan merupakan tindakan sewenang-wenang, umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Bentuk ketidakadilan yang pertama yaitu stereotip.
Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotip menunjukkan perbedaan antara kami atau in-group dan mereka atau out-group. Stereotip dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Contoh dari yang bersifat positif yaitu Indonesia merupakan bangsa yang ramah. Wanita Jawa biasanya lemah lembut. Sedangkan yang bersifat negatif yaitu orang-orang Batak itu galak dan orang-orang Cina itu pelit. Bentuk ketidakadilan yang kedua yaitu marginalisasi. Marginalisasi merupakan proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Perbedaan antara populasi dan kelompok seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi mungkin populasi dominan meminggirkan populasi yang lemah. Semakin besar perbedaan, semakin mudah kelompok dominan meminggirkan kelompok yang lemah. Kelompok atau individu marginal sering dikucilkan dari layanan, program, dan kebijakan. Contoh dari marginalisasi dalam pekerjaan yaitu pekerjaan pembantu saat ini masih dianggap rendah, sehingga para pembantu ini merasa dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu subordinasi atau penomorduaan. Subordinasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap kelompok sosial tertentu. Umumnya, yang menjadi subordinasi adalah kelompok minoritas. Anggota kelompok mayoritas dan kelompok minoritas diperlakukan secara tidak adil. Kelompok mayoritas menguasai sumber daya, sehingga bertindak tidak adil. Sedangkan kelompok minoritas secara fisik dan kultural diperlakukan secara tidak adil. Misalnya, penyerahan jabatan dalam suatu perusahaan lebih diprioritaskan kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, karena perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat yaitu dominasi. Dominasi merupakan kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok yang bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Bentuk dari dominasi yaitu perbudakan, rezim diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme, totalitarianisme, kapitalisme, dan feodalisme. Contoh dari dominasi yaitu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda di Indonesia. Pada saat itu, masyarakat pribumi sangat patuh terhadap Belanda, karena Belanda yang memegang kekuasaan di Indonesia. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, jenis permasalahan sosial terbagi menjadi 4, yaitu kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Jika ada yang masih bingung, mohon ditanyakan kembali. Untuk kalian semua, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa untuk olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.